Baik lagi di ADC. Ada apa dengan kampus? Jadi sekarang bisa dilihat suasananya ya cukup berbeda dibanding video-video kita sebelumnya. Jadi hari ini kita ada di sebuah desa di Kabupaten Bogor, tepatnya di Cariu. Jadi hari ini itu kita menghadiri acara MOU penandatanganan perjanjian Fakultas Ekonomi sama salah satu desa di Cariu. Desanya Babakan Raden kalau nggak salah namanya. Jadi ya beginilah kira-kira desa Babakan Raden. Yang gue nggak nyangka 3 jam dari Jakarta ternyata ada desa yang masih otentik banget kayak gini lah. Ya, dilihat dari jalanannya, suasana sawahnya, gunungnya dan segala macem. Jadi hari ini kira-kira susunan acaranya paling penandatanganan MOU untuk Desa Babakan Raden menjadi desa binaan oleh Fakultas Ekonomi. Terus nanti kita bakal ngelihat juga ada pelatihan UMKM, Microsoft Office dan lain-lain gitu. Jadi bagaimana kegiatannya ya kayak biasa, saksikan saja. Jadi sekarang nih udah masuk rangkaian acara kayaknya lagi bagian Pak Bongsu yang ngomong. Tadi kita kan tag-nya agak jauh di sana jadi ketinggalan nih. Tapi tadi sempat udah merhatiin waktu kepala desa yang tadi Pak Salvator Tarigannya ngomong bahwa dalam beberapa tahun terakhir semenjak corona ya, COVID-19 tuh pendapatan warga desa tuh menurun gitu. Jadi cuma bisa mengandalkan bantuan-bantuan dari pemerintah. Jadi peranan Fakultas Ekonomi di sini adalah gimana caranya setelah COVID ini nggak ada lagi di tahun 2023 yang katanya nggak bakal dapat bantuan lagi dari pemerintah, masyarakat desa tuh bisa bertahan hidup sendiri gitu. Jadi kembali ke masa sebelumnya gitu. Jadi di sini peranan Fakultas Ekonomi di Desa Binaan Babakan Raden ini bisa ngebalikin situasi ini ke situasi awal dengan cara UMKM tadi, terus ngebantu dari tadi ada juga bahas Microsoft Office, terus kayaknya mau ngasih keterampilan dan lain-lain gitu. Jadi langsung lihat aja di dalam seperti apa. Mungkin itu saja nanti. Ya, jadi sekarang ini adalah prosesi terakhir di seremonial kali ini adalah peresmian plang kerjasama antara, bisa lihat sendiri, Desa Babakan Raden juga Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Universitas Udayana. Universitas Indonesia sih.
Nah, ini kita udah masuk ke acara inti nih. Jadi para masyarakat desa tuh dipecah, dibagi beberapa tempat buat diberi keterampilan lah gitu, bisa kita bilang secara spesifik gitu. Kayak di tempat ini yang sekarang itu lagi diajarin bagaimana cara budidaya lele dan juga gurame gitu. Jadi kayak gini kelihatannya bapak-bapak semua. Jadi di ruangan sebelah juga ada juga yang UMKM, ngebahas soal UMKM, ada yang soal Microsoft Office gitu. Jadi beda-beda. Jadi kayak gini kayaknya caranya lebih terpusat buat belajar. Lihat aja. Nah kalau yang tadi itu budidaya lele dan juga gurame, nah di belakang gue nih sekarang, di ruangan belakang gue ini tempat ngajarin perihal Microsoft Office dan lain-lainnya gitu. Kayaknya Microsoft keseluruhan sih, nggak cuma Microsoft Office, cuman itulah keterampilan yang dikasih saat ini gitu. Ada beberapa orang doang, nggak sebanyak yang budidaya lele dan nggak sebanyak yang UMKM, cuman ya bisa dilihat sendiri di ruangan di belakang gue. Ya jadi sekarang gue udah ada di ruangan terakhir nih, ruangan pelatihan yang UMKM di belakang sini. Cuman karena terlalu gelap ya, jadi kita nggak bisa masuk ke dalam karena nggak bakal dapet juga kan, kurang jelas. Jadi kita kasih tahu dari sini aja. Nah di dalam nih lumayan banyak, cukup banyak orangnya karena ruangannya ternyata panjang. Nah di dalam ini mereka Fakultas Ekonomi lagi ngasih tahu, lagi sharing gimana caranya pemanfaatan UMKM. Kayak yang misalnya Bapak Salvator tadi udah bilang, ada usaha jamur, ada usaha rangginang, jangkrik dan lain-lain, cuman masalah pengemasan, masalah pemasaran, masalah higienis tuh kurang, ada sedikit kekurangan lah gitu. Jadi di dalam ini lagi ngejelasin gimana caranya menghandle problem-problem yang tadi gitu. Jadi ya di dalam ntar lihat sendiri aja deh gimana. Oke, jadi sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Kepala Desa Babakan Raden ya Pak, ya. Bapak Salvator tadi kan. Ya. Jadi nggak usah banyak-banyak lah Pak, saya nanya kan tadi udah diwawancara juga. Ya. Saya mau nanya aja, bisa diceritain sedikit nggak sih Pak gimana prosesnya Desa Babakan Raden ini bisa menjadi desa binaan dari Fakultas Ekonomi Unkris gitu Pak? Siap, atur nuhun ya. Terima kasih. Sebenarnya Desa Babakan Raden ini bisa jadi binaan dari Unkris itu tidak instan ya. Ada perjalanan yang begitu lama. Dulu saya selaku Babinsa Desa Sukajadi ya, yaitu di perbatasan ini. Nah kebetulan Desa Sukajadi itu adalah desa binaan dari Unkris. Desa binaan dari Unkris. Nah saya selaku Babinsa di situ, saya kenal sama para dosen dan dekan ya, termasuk rektor dulu ya. Kemudian di sana saya sering berdampingan pada saat kegiatan-kegiatan dari Unkris ya. Ada kegiatan dulu pertanian, yaitu budidaya ubi Pinky Azuma, kemudian dulu program air bersih ya, saya mendampingi terus. Nah kebetulan pada saat itu mungkin ada beasiswa dari Unkris, saya lah salah satunya yang mendapatkan beasiswa di Fakultas Ekonomi ya. Sekarang ini saya semester 8 gitu ya. Nah, kemudian pada saat saya kuliah di sana, di sini ada pencalonan nih. Ada pencalonan kepala desa. Saya mencalonkan diri berkat dorongan juga dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang dari Unkris ya. Dan dorongan itu saya mencalonkan diri. Alhamdulillah ya, saya terpilih sebagai kepala desa Babakan Raden, yaitu periode 2020 sampai 2026 ya. Dan saya pun berusaha juga gimana caranya agar desa saya ini bisa kerjasama dan bisa menjadi desa binaan dari Universitas Krishna Dwipayana. Nah sekarang inilah buktinya, kita sampai ada penandatangan MOU dan fakta kerjasama ya itu. Oke, akhirnya tercapai lah Pak yang dicita-citakan gitu. Ya, nah pertanyaan kedua nih Pak, mungkin
secara gamblang aja dijelaskan tujuannya gimana sih Pak? Tujuan jangka panjang kerjasama desa dan juga Fakultas Ekonomi gitu Pak. Tujuan jangka panjang yang Bapak harapkan gitu. Ya kalau tujuannya begini ya, kenapa saya minta saya didampingi oleh Fakultas Ekonomi ya, yang selama ini mendampingi Desa Sukajadi juga ya. Artinya biar perekonomian masyarakat saya pun terdongkrak ya. Selama ini dari saya menjabat tahun 2020 sampai dengan 2021 itu ekonomi masyarakat di situ benar-benar di titik nol ya, di titik nol. Jadi harapan saya sekarang ini kita 2020 ini kan ada sedikit peningkatan ya, ada peningkatan untuk peningkatan ekonomi. Makanya saya minta Universitas Kristen Udipayana khususnya Fakultas Ekonomi agar bisa mendampingi kami dalam berbagai kegiatan yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat saya, khususnya itu budidaya ikan lele yang tahun ini akan saya anggarkan di ketahanan pangan ya, Kemudian yang itu tadi di sini di Desa Babakaraden ini ya, banyak industri rumahan ya, ada jamur, jangkrik, rengginang, semuanya banyak di sini. Cuman itu tadi, baik itu cara pengemasan, kemudian higienisnya pun kurang, kemudian pasarnya pun kami kalah saing dengan belum menguasai. Makanya kami berharap kepada Unkris khususnya Fakultas Ekonomi ya. Jadi harapan kami pendampingan ini tidak cuma sampai hari ini. Pendampingan sampai kami berhasil menjadi desa mandiri dan desa unggul di Kabupaten Bogor gitu. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya. Semoga harapan Bapak tercapai jauh lebih cepat dari apa yang diekspektasikan gitu Pak. Mungkin 2024 harapan Bapak, cuman di tahun depan sudah terlaksana semua, udah bisa maju lah desa ini menjadi desa mandiri gitu Pak. Amin. Oke, terima kasih Pak atas waktunya. Siap. Pak Salvator. Siap, terima kasih. Oke, jadi sekarang saya sudah bersama Ibu Disti ya Bu. Selaku apa Bu? Boleh diperkenalkan dirinya? Ketua Pusat Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Udipayana. Jadi gimana nih Bu? Udah bertambah satu desa binaan yang dimiliki sama yang kerjasama lah sama Fakultas Ekonomi. Ya, yang bertambah untuk PKS ada MOU, terus ada PKS-nya juga. Itu tambah satu. Sebenarnya ini merupakan desa di Cariu ini sebenarnya sudah ada desa binaan sebelumnya. Juga. Nah, itu sudah MOU juga sama perjanjian kerjasama sebelumnya. Tapi yang ini memang baru tetangganya, gitu. Tapi memang kita sudah kenal sebelumnya sama kepala desanya sehingga kita jajaki dan sekarang terlaksana. Terjalin kerjasama baru lagi. Gimana nih Bu harapan kedepannya untuk makin banyak kah desa-desa binaan yang bisa dibangun kerjasamanya oleh Fakultas Ekonomi atau bagaimana perkembangan desa yang diharapkan sama Fakultas Ekonomi sendiri? Kalau berharap lebih banyak pasti penambahan, tetapi memang kita fokusnya itu di kualitas. Jadi kalau misalkan penambahan desa binaan itu diiringi dengan kualitas, itu oke. Jadi memang sekarang kita di Fakultas Ekonomi itu bagaimana desa binaan yang sudah ada dulu itu kita gali, terus kemudian kita lihat potensinya, kita maksimalkan potensi yang ada. Setelah itu kalau memang sudah menjadi yang kita harapkan gitu ya, kita tinggal memaintain bersama dengan desa. Setelah itu sepertinya itu akan datang dengan sendirinya sih, seperti itu ya. Ada target nggak Bu? Kira-kira berapa lama progres yang diharapkan dari kerjasama dari Fakultas Ekonomi sama desa binaan? Kalau target itu target untuk apa nih? Untuk mencapai titik A atau mencapai titik B? Karena kita kalau kerjasama itu yang kita harapkan itu adalah bukan pada saat kita kerjasama kita tanda tangan seremonial, setelah itu kita kasih pelatihan, setelah itu selesai. Kita nggak seperti itu. Jadi inginnya adalah memang berkelanjutan dari tahun ke tahun, itu sesuai dengan
visi misi fakultas, visi misi dari pengabdian juga, dari pengabdian Fakultas Ekonomi, kemudian dari desa itu. Jadi di mana kita mensinkronisasikan itu biasanya harusnya berkelanjutan. Jadi misalkan sudah dalam tahap, misalkan 2 tahun ini tahap yang sudah didapatkan apa, nanti kemudian target untuk tahun berikutnya tuh seperti apa. Jadi kira-kira dalam jangka waktu dekat ini yang didahulukan di desa baru ini apa nih Bu? Fokus pertama itu di pengembangan kualitas SDM, karena kebetulan untuk di desa yang baru ini, Babakan Raden ini, kepala desanya sangat visioner. Jadi target yang ingin dicapai juga lumayan agresif, tetapi itu bukannya tidak mungkin dicapai. Nah, Unkris dan Fakultas Ekonomi di sini itu sebenarnya sebagai fasilitator, gitu ya, fasilitator, sehingga bagaimana bisa Unkris ini, bagaimana dia bisa untuk merangkul semua pihak yang memiliki potensi. Jadi seperti kita mengintegrasikan potensi yang ada. Nah, awal mulanya konsep sebaik apapun kalau memang dari sumber daya manusianya itu belum siap, nah itu agak susah. Jadi makanya kita fokus di sumber daya, peningkatan kualitas sumber daya manusia dulu. Kenapa hari ini kita jalankan 3 materi untuk pelatihan? Itu karena sudah disepakati sama desa. Menurut desa yang diwakili sama Pak Kades, itu untuk saat ini yang diperlukan adalah peningkatan untuk aparaturnya di bidang Microsoft Office, kemudian UMKM, sama di bidang ketahanan pangan, yaitu perikanan. Oke, kalau gitu terima kasih Bu atas tanggapannya mengenai penambahan desa binaan dari Fakultas Ekonomi. Semoga di menuju jalan progresnya nggak ada terhambat hal-hal yang tidak diinginkan ya Bu. Amin. Oke, terima Semoga kasih. memang fokus dan visi misinya tercapai, karena visi dari Fakultas Ekonomi yang pengabdian masyarakat ini memang kita ingin supaya menjadi satu pusat pengabdian masyarakat yang berbasis teknologi informasi dan memang tidak meninggalkan kearifan lokal. Oke Bu, terima kasih atas waktunya ya Bu. Terima kasih. Oke, jadi sekarang kita udah mau pulang, balik lagi ke Unkris. Kayaknya gitu aja yang bisa gua sampein di video kali ini. Begitulah kira-kira bentuk pengabdian masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Krishna Dwi Payana di desa Babakan Raden ini gitu. Jadi ya mungkin nanti akan ada, kita kasih unjuk juga desa-desa binaan lain yang katanya ada juga dekat sini. Dari sini cuma 5 menit. Mungkin nanti akan kita kasih tahu di lain kesempatan kalau kita diajak lagi untuk ngeliput kayak gini-gini lah gitu dari LPM Fakultas Ekonomi gitu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tune terus di channel Unkris TV, follow TikTok, Instagram, Spotify kita dan lain-lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.